Halo guys, kembali lagi di channel Rangkuman Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film menarik yang berjudul Triple X. Film ini menceritakan tentang penggila olahraga ekstrim bernama Sender Cake yang kemudian dipilih menjadi agen rahasia Amerika untuk mengungkap kejahatan dari kelompok kriminal Anarchy 99. Mampukah Sender melakukannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana agen NSA sedang menjalankan misi untuk mengambil chip misterius dari tangan sekelompok penjahat yang bernama Anarchy 99. Namun sayang, misinya gagal setelah agen tersebut berhasil ditumbangkan oleh anggota penjahat tersebut. Kegagalan misi ini membuat markas NSA kebingungan, karena Anarchy 99 berhasil menewaskan setiap agen khusus yang dikirim. Salah satu petinggi NSA yang bernama Gibbons kemudian menyarankan untuk merekrut warga sipil yang memiliki latar belakang kriminal. Namun tentu saja dengan kriteria memiliki keberanian dan kecerdikan di atas rata-rata. Salah satu orang yang masuk dalam kriteria Gibbons adalah pria botak yang bernama Sender Cake. Pada suatu momen, Sender mencuri sebuah mobil sport milik senator Amerika. Dia kemudian memasang kamera pada mobil tersebut dan membiarkan para polisi mengejarnya. Aksinya tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada sang senator karena telah melarang beredarnya musik rap dan game di kawasan California. It's music, Dick. He's the guy that tried to ban rap music. Okay, I'm coming in hot with the fat bacon. Pengejaran tersebut kemudian berakhir setelah Sender menjatuhkan mobil sportnya dari sebuah jembatan. Moral is, don't be a dick, Dick. Di malam harinya, teman-teman Sender mengadakan sebuah perayaan atas keberhasilan aksinya. Namun, saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba tempat tersebut dikepung oleh pasukan khusus. Orang-orang pun berhamburan keluar. Namun, Sender yang tampak tenang kemudian dilumpuhkan dengan menggunakan peluru pembius. Bangun-bangun, Sender telah berada di sebuah restoran. Sang pelayan restoran tersebut mengatakan bahwa Sender ditinggalkan di tempat ini oleh dua orang berbadan besar. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi sebuah perampokan di dalam restoran tersebut. Sender yang melihat adanya kejanggalan menyadari jika aksi perampokan tersebut adalah sebuah settingan. Dan benar saja, tak berserang lama datang Gibbons yang langsung menghampiri Sender dan mengatakan bahwa perampokan tersebut hanyalah sebuah tes untuk mengukur kemampuan Sender. Setelah percakapan itu, lagi-lagi Sender dilumpuhkan dengan peluru pembius. Let's take this to the next level. Bangun-bangun, Sender malah berada di dalam sebuah pesawat militer bersama dengan beberapa orang tentara dan dua orang asing yang bernama Fear dan juga TJ. Dua orang asing tersebut rupanya juga merupakan korban dari tes yang dilakukan oleh Gibbons. Pesawat tersebut akhirnya sampai di sebuah dataran Kolombia. Sender dan dua orang lainnya kemudian dikeluarkan secara paksa dari dalam pesawat tersebut. Release drogue now. Roger. Sender, Fear, dan TJ kemudian menyusuri tempat tersebut, hingga akhirnya sampai di sebuah lahan kokain. Namun tak berserang lama, anak buah pemilik lahan datang ke tempat tersebut. Fear dan TJ memutuskan untuk melarikan diri. Sementara Sender sendiri tidak lari karena masih mengira bahwa kejadian ini merupakan sebuah settingan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan lagi-lagi Sender dibuat pingsan. Dia akhirnya terbangun di sebuah gedung dengan kedua tangan terikat. Di sebelahnya terdapat Fear dan TJ yang ternyata juga ikut tertangkap. Tak lama kemudian datang sang bos dari kartel tersebut. Awalnya Sender tampak tenang dan mengira itu hanyalah settingan yang dilakukan oleh Gibbons. Namun pemikirannya tersebut berubah saat mengetahui bahwa senjata yang dibawa sang bos kartel berbau darah sungguhan. Dengan bantuan dari TJ, Sender berhasil menjatuhkan sang bos kartel dan berhasil membebaskan diri. Di waktu yang bersamaan, datang beberapa helikopter militer yang langsung memborbardir tempat tersebut. Sender kemudian berusaha menolong TJ yang terkena tembakan, sementara Fear lebih memilih untuk kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Sender kemudian meletakkan TJ di sebuah semak-semak dan kemudian mencari sebuah kendaraan untuk kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi, setelah mendapatkan motor dan kembali untuk menjemput TJ, lagi-lagi Sender dikejutkan dengan kehadiran anak buah Gibbons yang langsung menangkapnya.
Selang beberapa saat kemudian, Gibbons mengatakan bahwa Sender telah lulus dari tesnya. Dia kemudian memberi dua pilihan kepada Sender, yakni bekerja sama dengan NSA dalam sebuah misi atau mendekam di penjara seumur hidup. Jika memilih bekerja sama, maka seluruh catatan kriminal Sender akan dihapus. Adegan ini juga mengungkap sebuah fakta dari judul film ini, yang mana Gibbons memanggil Sender Triple X berdasarkan tato yang ada di belakang leher Sender. So what's it gonna be, Triple X? No more oceans to surf. Scene kemudian berganti ke Republik Ceko, di mana Sender diantar oleh dua anggota polisi menemui agen rahasia daerah tersebut yang bernama Milan Sova. Agen tersebut diminta oleh NSA untuk membantu Sender dalam menyelesaikan misinya. Di malam harinya, Sender dibawa oleh Sova menuju sebuah klub milik Anarchy 99 yang dipimpin oleh Yorgi. Sender kemudian berinisiatif menemui Yorgi dan berpura-pura untuk membeli mobil dengan jumlah yang besar. Awalnya, Yorgi tidak menanggapinya. Namun setelah beberapa kali melakukan improvisasi, akhirnya Yorgi mempercayainya. Anak buah Yorgi yang bernama Yelena kemudian membantu mengurus pesanan Sender tersebut. Dia kemudian memberi waktu 2 hari kepada Sender untuk melakukan transfer pembayaran kepada rekening mereka sebesar 1,2 juta US dollar. Now that business is finished, we party. You have 48 hours to complete the transfer. Keesokan harinya, Sender dibangunkan oleh sebuah panggilan dari Gibbons yang menanyakan tentang pesanan mobil kepada Yorgi yang harganya sangat fantastis. Namun karena Sender berhasil mendapatkan informasi penting yang bahkan tidak pernah didapatkan agen sebelumnya, akhirnya Gibbons memenuhi semua permintaan Sender dan memintanya untuk mencari informasi lebih lanjut. Go deeper. Your job is to gather intel, not ask questions. Keesokan harinya, Sender menemui Yorgi untuk menuntaskan transaksinya. Sementara itu, di tempat lain, Sova mengendap-endap untuk menyelidiki jalannya transaksi. Namun sayang, aksi Sova tersebut berhasil diketahui setelah kaca yang dia naiki tiba-tiba pecah. Sova pun langsung melarikan diri. Sementara itu, Sender dan Yorgi langsung saling menodongkan pistol. Yorgi menuduh Sender membawa orang lain, sementara Sender kembali berimprovisasi dengan mengatakan bahwa Yorgi telah menempatkan penembak jitu untuk membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Yorgi pun menurunkan senjatanya dan mengajak Sender untuk memburu Sova. Dalam pengejarannya, Sender menembak Sova dengan sebuah peluru khusus yang membuatnya pingsan yang seolah-olah telah meninggal. Di sini, Sender melihat sesuatu yang aneh dengan tatapan Yelena yang juga sedang melakukan pengejaran. Atas aksinya tersebut, Sender pun mulai mendapatkan kepercayaan dari Yorgi. Di malam harinya di sebuah klub, Sender mendapatkan informasi tentang terbentuknya organisasi Anarchy 99. Organisasi ini terbentuk dari sekelompok mantan anggota militer yang muak dengan perang kepanjangan yang didasarkan oleh politik pada tahun 1999. Setelah penjelasan itu, Yorgi kemudian meminta Yelena untuk menemani Sender. Dan terjadilah sebuah aksi yang biasa kita kenal dengan bercocok tanam. Oke, kembali ke alur ceritanya. Jadi setelah mendapatkan kepercayaan penuh, Sender kemudian diundang untuk datang dan menginap di markas Anarchy 99. Di pagi harinya saat semua orang sedang tertidur, Sender memasuki ruangan dan melihat stasiun komunikasi yang terletak tak jauh dari markas Anarchy 99. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba Yelena juga datang ke dalam ruangan tersebut. Sender pun kemudian bersembunyi dan memantau aksi Yelena. Tingkah laku Yelena ini kemudian membuat Sender yakin jika dia juga merupakan seorang agen rahasia. Sender pun kemudian menyergap dan menginterogasinya. Namun sayang, Yelena tetap kekeh dan tidak mau mengaku. Tapi Sender yang cerdik tetap meyakini dugaannya. Hal tersebut juga diperkuat dengan tatapan aneh Yelena saat Sender berhasil menembak Sova. Sender pun kemudian pergi dan mengatakan bahwa Sova belum meninggal. Di tempat lain, Yorgi mendapatkan sebuah telepon misterius yang mengatakan bahwa Sender Cake adalah agen rahasia milik Amerika. Di tempat lain, Sender Cake yang sedang makan siang dengan Yelena sempat mengaku bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia NSA. Namun Yelena yang melihat penampilan Sender langsung menertawakannya dan menganggap bahwa hal tersebut hanyalah sebuah lelucon. Namun tak berserang lama, salah satu anak buah Yorgi yang bernama Kiril menelpon Yelena dan mengatakan bahwa Sender adalah agen NSA. Selain itu, dia juga minta Yelena agar membawa Sender keluar dari tempat tersebut, sehingga dirinya dapat dengan mudah membunuh Sender menggunakan snipernya. Namun di luar dugaan, Yelena malah membocorkannya kepada Sender. Yelena pun membuat sebuah kesepakatan di mana dirinya meminta suaka di Amerika termasuk kewarganegaraan dan kekebalan hukum terhadap semua tuntutan. Sebagai gantinya, dia akan membocorkan semua informasi rahasia milik Yorgi. Sender pun menyetujuinya. Mereka kemudian membuat sebuah perkelahian settingan yang membuat Yelena pingsan.
Setelah itu, dengan leluasa, Sender berhasil mengelabui sang sniper dan kabur dari tempat tersebut. Saat akan menaiki sebuah mobil, tiba-tiba Sender ditangkap oleh 2 agen dan kemudian dibawa ke hadapan Gibbons. Gibbons yang menyadari bahwa penyamaran Sender telah terbongkar memberikan sebuah tiket pesawat untuk pulang. Gibbons mengatakan bahwa setelah penyamarannya terbongkar, maka Sender tidak lagi berguna dalam misi ini. Dia melanjutkan bahwa misinya akan dilanjutkan oleh tim khusus yang akan langsung memusnahkan seluruh anggota Yorkie. Mendengar hal tersebut, Sender pun menentangnya dan mengatakan bahwa tidak semua orang di dalam kelompok Anarchy 99 adalah orang jahat. Namun Gibbons tidak memedulikannya dan memaksa Sender untuk tetap kembali ke Amerika. Sender yang kesal pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Go home, Triple X. Namun di luar dugaan, di malam harinya Sender pergi menyusup ke dalam markas Anarchy 99. Dia kemudian melumpuhkan penjaga dan memasangkan beberapa bom ke kendaraan di tempat tersebut. Dia kemudian mengendap-endap mengikuti kelompok Yorkie yang sedang menuju ruang bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut, Yorkie menunjukkan kepada Yelena sebuah kapal selam berdaya matahari yang dapat digunakan untuk membawa senjata biologis. Sementara di tempat lain, Sender memantau ruangan tersebut menggunakan teropong khusus miliknya. Tak lama kemudian, Yorkie meminta ilmuwan di tempat tersebut untuk memasangkan salah satu bom biologis. Dan setelah itu, para ilmuwan di tempat tersebut langsung merayakan keberhasilannya. Yorkie kemudian membawa Yelena ke sebuah ruangan khusus. Tanpa diduga, Yorkie kemudian mengaktifkan bom biologis tersebut dan mengakibatkan seluruh ilmuwan yang ada di sekitarnya langsung meninggal. Sender yang sedari tadi mengamati kejadian tersebut tiba-tiba dipergoki oleh anak buah Yorkie. Perkelahian pun terjadi. Sender yang telah mempersiapkan rencananya dengan matang berhasil kabur dari tempat tersebut dan meledakkan kendaraan-kendaraan yang ada di markas Yorkie. Sesampainya di persembunyian, Sender tiba-tiba ditodong oleh Sova yang telah membelot ke kubu Yorkie. Beruntung datang Yelena yang langsung menolongnya. What the hell are you doing? Setelah dirasa aman, Sender kemudian menghubungi Gibbons dan menginformasikan tentang kapal selam dan senjata biologis milik Yorkie. Setelah itu, berdasarkan informasi tersebut, Sender meminta imbalan berupa bantuan suaka agar Yelena dapat menjadi warga Amerika. Gibbons pun berjanji akan mengabulkannya setelah Sender kembali ke Amerika. Gibbons menambahkan bahwa misi pencarian informasi yang dilakukan oleh Sender kini telah selesai. Namun lagi-lagi Sender mengabaikan perintah pulang tersebut. Dia khawatir Yorkie akan meluncurkan senjata biologisnya lebih awal, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke markas polisi Ceko. Berkat relasi NSA, dia berhasil bekerja sama dengan polisi di tempat tersebut dan kemudian meminta untuk memodifikasi mobilnya dengan menggunakan senjata-senjata pilihan. Setelah itu, Sender menyiapkan strategi penyerangan ke dalam markas Anarchy 99 bersama dengan polisi-polisi Ceko tersebut. Keesokan harinya, aksi penyerangan pun dimulai. Penyerangan tersebut diawali dengan aksi Sender yang meluncur menuruni bukit bersalju untuk menghancurkan menara telekomunikasi milik musuh. Untuk memuluskan aksinya, Sender menghancurkan tumpukan salju di belakangnya, sehingga mengakibatkan longsor salju yang langsung menghantam menara dan pengawas yang menjaganya. Namun akibat hal tersebut, tubuh Sender juga ikut terjebak tumpukan salju, sehingga dengan mudah pasukan susulan milik Anarchy 99 berhasil menangkapnya. Sender kemudian dibawa ke hadapan Yorkie. Di sana juga terdapat Yelena yang sedang diikat. Yorkie kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia telah mengetahui tentang aksi penyamaran Yelena. Namun demi kepuasan pribadinya, dia sengaja tidak membunuhnya. Saat Yorkie ingin menembak Sender, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang ternyata dilakukan oleh para polisi Ceko. Aksi baku tembak pun terjadi.
Yorgi kemudian mengambil sebuah harddisk dan bergegas pergi bersama Kirill. Sementara Sander dan Yelena bergegas mengambil persenjataan dan kemudian mengejar Yorgi. Pengejaran mereka pun sampai di dermaga bawah tanah. Namun ternyata Yorgi telah mengaktifkan kapal selam lengkap dengan senjata biologisnya. Setelah itu dia kabur menggunakan speedboat. Sander yang melihatnya langsung menembaki Yorgi, hingga akhirnya Yorgi pun terbunuh. Tak lama kemudian datang mobil hasil modifikasi milik Sander. Dia kemudian mengendari mobil tersebut untuk mengejar kapal selam yang telah diluncurkan oleh Yorgi. Di dalam perjalanan, Yelena mengatakan bahwa dampak dari senjata biologis tersebut dapat dicegah jika dihancurkan di dalam perairan. Di tempat lain, Gibbon dan timnya juga sedang melakukan pengejaran. Dia kemudian meminta bantuan udara untuk menghancurkan kapal selam tersebut. Sementara itu, Sander yang masih melakukan pengejaran memutuskan untuk bertukar kemudi dengan Yelena. Dia berniat untuk keluar dari dalam mobil dan naik ke atas kapal selam tersebut. Setelah dirasa cukup dekat, Sander pun mulai melakukan aksi ekstrimnya. Dan hal tersebut terbukti berhasil. Kini, Sander berhasil sampai di atas kapal selam. Saat akan mencoba mematikan kapalnya, tiba-tiba roket senjata biologis muncul dari dalam kapal. Di sisi lain, Gibbons yang menyaksikan Sander sedang berada di atas kapal selam segera menghubungi pasukan udara untuk menghentikan misi pengebomannya. Di waktu yang sama, Sander yang mulai panik karena salah satu senjata biologis akan meluncur, memutuskan untuk membalik ujung roket dan menarik paksa harddisk yang ada di badan kapal. Hal tersebut mengakibatkan kapal selam tersebut menukik ke bawah dan kemudian disusul dengan meledaknya senjata biologis di dalam air. Orang-orang yang menyaksikan mengira Sander telah meninggal akibat ledakan tersebut. Namun tiba-tiba Yelena melihat Sander masih selamat. Get a boat, get him out of there. Double time. He's alive! He's alive! Come here! Selang beberapa hari kemudian, Sander dan Yelena yang telah menyelesaikan misi berbahayanya memutuskan untuk berlibur di sebuah pantai yang bernama Bora Bora. Tak lama kemudian, ada panggilan dari Gibbons yang mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin dia bicarakan dengan Sander. Adegan tersebut sekaligus menutup alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan alur cerita film menarik lainnya.